Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu di siang hari ini? Sehat, Bu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang semangat ya, mungkin karena udah siang. Kita ulang lagi, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah mulai semangat lagi. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada anak Ibu Zainuddin untuk membacakan doa. Silakan Zainuddin. Baik, Ibu teman-teman berdoa. semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Amin. Udah, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, setelah kita membaca doa, mari kita persilahkan salah seorang anak Ibu untuk membacakan satu ayat pendek surat Al-Ikhlas. Siapa yang bisa membacakan? Bu, Nah, silakan. ya Bu. Saya Bu. Silakan Citra. Surat Al-Ikhlas ya Bu. Ya, Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih Bu ucapkan kepada anak Ibu Citra. Baiklah, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa membukakan pintu hati kita untuk menerima pembelajaran hari ini. Dan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting anak-anak Ibu, kita ikhlas dalam mengikuti pembelajaran ya. Karena kalau kita ikhlas, insya Allah itu akan dinilai ibadah oleh Allah. Mulai dari kita pagi tadi pergi datang ke sekolah, sampai nanti kita pulang sekolah. Kemudian juga di dalam satu hadis dikatakan bahwasanya orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, itu nanti akan dilindungi oleh Allah dan juga akan dimudahkan untuk menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini kita niatkan kita sekarang sedang berjihad ya nak. Ya Bu. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang sujud syukur. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu silahkan dibacakan anak Ibu Dina Amelia. Ya Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah menerapkan pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menguraikan pengertian sujud syukur. Yang kedua, setelah menerapkan pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu merinci sebab-sebab sujud syukur. Yang ketiga, setelah menerapkan pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menguraikan tata cara sujud syukur. Dan yang keempat, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mendeteksi hikmah dari sujud syukur. Sudah, Bu? Ya, terima kasih kepada anak Ibu Dina Amelia. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan asesmen awal dulu kepada anak Ibu. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup WA kelas. Bisa dilihat? Ya, Bu. Sudah selesai? Udah, Bu. Udah masuk, Bu. Sudah dikerjakan, Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya. Sudah Bu. Sudah, Bu. Nah, baiklah Bu, Ibu cek dulu hasilnya. Setelah dicek, nanti hasilnya Ibu bisa mengelompokkan anak-anak Ibu berdasarkan kemampuannya masing-masing. Di kelompok 1 yaitu Sri Atika, Indah Jaya, Niki Astria, Fitri Andayani, Retna, yang akan nanti membahas tentang pengertian sujud syukur.
Kemudian yang kedua, Ainul Fikri, Zainuddin, Sylvia, Davitri, dan Nadia nanti akan membahas tentang sebab-sebab sujud syukur. Kelompok 3, Citra Rahman, Afrinaldi, Fikri Hafiz, Vidya Yugina, dan Winda akan membahas tentang tata cara sujud syukur. Dan yang keempat, Dina Amelia, Akbarul Khairi, Vela, dan Yanti Novita membahas tentang hikmah sujud syukur. Sudah bisa dicatat materi yang akan dibahas nanti? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Nah, Bu. oke, Sudah, Bu. selanjutnya selain dari materi itu, anak-anak Ibu juga nanti akan memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan sujud syukur. Jadi silahkan didiskusikan nanti, berarti ada 2 tugasnya ya. Yang pertama tadi tentang apa? Pembagian-pembagian dari materi sujud syukur. Kemudian yang kedua mengenai pemecahan masalah. Bisa itu dipahami? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan duduk per kelompok tanpa keributan. Udah? Sudah, Sudah, Bu. Baiklah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu anak-anak Ibu mengidentifikasi dulu masalah yang sudah Ibu sajikan, kemudian nanti mendiskusikan apa solusi dari masalah tersebut dari berbagai sumber. Mulai dari buku paket, ada nanti dari video pembelajaran yang Ibu kirimkan di link di grup WA kelas, dan juga dari PPT atau PowerPoint yang juga sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Jadi ada beberapa sumber yang bisa anak-anak Ibu gunakan. Kemudian selanjutnya nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan dari hasil kelompoknya dan ditanggapi oleh kelompok lain. Bisa dipahami tentang langkah pembelajaran kita? Oke, kalau begitu silahkan dikerjakan di kertas double folio. Tugasnya ada 2 tadi ya. Ibu kasih waktunya selama 30 menit lebih kurang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, jadi sekarang silakan kepada kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Oh ya, mengenai label-label yang Ibu kasih tadi itu ada label A, B, C, D. Kepada anak Ibu yang berlabel A, silakan mempresentasikan. Yaitu kelompok 1 Sri Atika ya. Ya, Bu. Hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang pengertian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Oke, Kemudian- terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi dari kelompok 1? Nadia sedikit menambahkan, Bu. Jadi bersyukur kepada Allahnya jika mendapatkan nikmat yang luar biasa Ya, kita beri aplaus untuk atau kelompok 1. terhindar dari mara bahaya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Kita lanjut kepada kelompok 2, yaitu membahas tentang sebab-sebab sujud syukur serta menjawab solusi dari masalah tadi. Silakan yang berlabel A dari kelompok 2, yaitu Ainul Fikri. Halo, Ainul Fikri ada? Udah, Bu. Oke, silakan Ainul Fikri menjelaskan tentang sebab-sebab sujud syukur, kemudian tentang solusi dari masalah yang Ibu sajikan tadi. Mana suaranya? Baiklah, teman-teman. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2 yang menjadi sebab-sebab melakukan sujud syukur. Ada 2. Yang pertama yaitu mendapatkan nikmat yang luar biasa dan terhindar dari bahaya. Mungkin ada tambahan dari teman dari kelompok saya. Coba untuk yang keduanya, siapa yang menambahkan dari kelompok 2? Mungkin Zainuddin bisa menambahkan solusi dari masalah yang Ibu tampilkan itu. Baiklah, Bu. Masalahnya yaitu
sahkah sujud syukur yang dilakukan oleh bedah rumah tersebut? Jawabannya, sujud yang dilakukan itu belum benar karena tidak sesuai dengan ketentuan sujud syukur, Bu, yaitu harus suci dari hadas dan najis serta harus menghadap kiblat, Bu. Ya, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kita masuk kepada presentasi dari kelompok 3, yaitu tentang tata cara sujud syukur. Silahkan Citra Rahman mempresentasikan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi yaitu tentang tata cara sujud syukur. Untuk tata cara sujud syukur ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus menghadap kiblat. Yang kedua, kita harus mempunyai bacaan, harus ada niat. Yang ketiga, melakukan sujud sebanyak 1 kali dengan membaca doa sujud syukur. Yang keempat, duduk sejenak. Dan yang kelima, salam. Baik, Bu, itu penyampaian hasil diskusi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada Citra, Waalaikumsalam silakan warahmatullahi anggota yang lain menambahkan jawaban dari masalah ya. Itu Afrinaldi, silakan apa solusi dari masalah yang Ibu sampaikan tadi. Afrinaldi ada? Atau anggota yang Keluar tadi, lain? Bu. Yang anggota yang lain si Fikri Hafiz. Saya aja, Bu. Silakan Fikri Hafiz sampaikan apa solusi dari masalah permasalahan dari yang Ibu sampaikan tadi tentang acara bedah rumah itu, apakah sujud syukurnya itu sudah benar atau belum? Kalau berdasarkan hasil diskusi kami hampir sama dengan kelompok sebelumnya, Bu. Sujud yang dilakukan oleh orang ini belum sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah disampaikan. Jadinya dia belum suci dari hadas dan najis dan juga tidak menghadap kiblat. Ya, bagus. Kita beri aplaus untuk jawaban dari kelompok 3 ya. Baik, kita lanjut ke kelompok 4. Silakan menjelaskan tentang hikmah sujud syukur. Yang membacakannya, silakan Dina Amelia membacakan hikmah sujud syukur itu apa? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 4 mengenai hikmah sujud syukur. Hikmah sujud syukur yang pertama itu bisa membiasakan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan seorang hamba yang rendah hati dan tidak sombong. Sekian, Bu. Untuk solusi dari masalahnya, silahkan dibacakan Akbarul Khairi. Atau Baik, Bu. ya. Adapun solusi dari masalahnya di video tadi yaitu setelah kami perhatikan kalau sujud yang dilakukannya belum benar, Bu, karena belum sesuai dengan ketentuan dan syarat yaitu harus suci dari hadas dan najis dan belum juga menghadap kiblat. Itu, Bu. Ya, bagus. Kita beri aplaus juga kepada kelompok 4. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa untuk solusi dari masalahnya itu semua sama, bahwasanya praktek ya sujud syukur yang dilakukan pada acara bedah rumah tersebut belum benar karena belum memenuhi apa? Syarat dan Syarat dan ketentuan. itu kita harus suci dulu dan juga harus menghadap kiblat. Baiklah, anak-anak Ibu, di menjelang akhir pembelajaran kita, mari sama-sama kita simpulkan mengenai materi pembelajaran kita hari Bu, ini. boleh bertanya, Bu? Oh ya, silakan Indah, apa yang mau ditanyakan? Tentang sujud syukur ini, Bu. Saya melihat pas saya menonton pertandingan bola, Bu. Ya. Jadi ketika ada pemain itu mencetak gol, dia langsung sujud syukur, Bu.
Gimana sujud syukurnya tuh Bu? Apakah harus dia dulu berwudu atau gimana tuh Bu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, Indah. Boleh Ibu lempar dulu kepada anak-anak Ibu yang lain. Mungkin ada yang bisa menjawab. Citra, Rahman mungkin bisa menjawab. Pertanyaan Pak Indah, pertanyaan Bang Indah nggak terdengar tadi Bu. Bisa diulang Bu? Oh ya, jadi Indah tadi bertanya, ada di acara televisi pertandingan sepak bola nanti ada pemainnya yang berhasil mencetak gol, kemudian dia langsung sujud syukur di tengah lapangan itu. Kira-kira itu sudah benar atau belum itu tata caranya? Kalau seperti yang Ibu ajarkan tadi Bu, menghadap kiblat dan bersuci terlebih dahulu Bu. Ya, berarti kesimpulannya gimana? Tapi kalau menurut Nadia Bu, nggak masalah Bu, karena kan sujud syukur juga sunnah Bu. Juga sunnah, jadi kalau sunnah nggak apa-apa, nggak sesuai aturan gitu maksudnya. Bukan Bu, maksudnya kan itu menurut Nadia Bu, Nadia kembalikan ke Ibu lagi Bu. Ya, atau ada anak-anak Ibu yang lain yang bisa mengomentari mungkin jawabannya sama atau berbeda? Bu, boleh Akbar nambahkan Bu? Ya, boleh silakan Akbar. Ya Bu, setelah Akbar baca artikel-artikel tentang pendidikan yang berkaitan dengan sujud syukur, masalah sujud harus suci atau belum, itu Akbar temukan Bu ada dua pendapat Bu. Pendapat sebagian ulama mengatakan memang harus dalam keadaan suci, sedangkan pendapat yang kedua itu tak harus dalam keadaan suci atau menutup aurat. Sebagaimana yang sujud di dalam sholat. Kalau yang pendapat pertama dia berkiasan itu seperti sholat, sedangkan pendapat yang kedua tidak apa-apa walaupun tidak menutup aurat atau belum suci. Itu yang dapat Akbar baca dari artikel-artikel pendidikan Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Akbar. Bagaimana, ada pendapat anak Ibu yang lain mungkin? Tidak, Bu. Nggak ada, berarti kita simpulkan aja ya. Ada perbedaan pendapat ulama di sini mengenai tata cara sujud syukur. Tapi nanti tentu karena ini juga perkara yang sunnah, tentu kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, mana rasanya diri kita yang lebih yakin untuk melaksanakan. Tapi kalau kita boleh sedikit memahami ya, karena kita melakukan sujud itu kan dalam rangka mendekatkan diri juga kepada Allah. Alangkah baiknya kita dalam keadaan suci dan menutup aurat. Mungkin itu jawaban dari Indah. Pertanyaan Indah. Ya, makasih Bu. Ya, Ya, sama-sama. makasih banyak Bu. Ya, lanjut. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, anak Ibu? Tidak, Bu. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti Ibu yang bertanya ya. Ya Bu, silakan Oke, Bu. kalau Ibu yang bertanya, silakan nanti dijelaskan kepada anak Ibu Ainul Fikri. Ada? Ainul Ada, Bu. Fikri, ya, Ainul Fikri, coba dijelaskan lagi nikmat yang seperti apa yang mengharuskan kita untuk melakukan sujud syukur itu. Apakah setiap kita mendapat nikmat atau ada nikmat tertentu yang membuat kita harus melakukan sujud syukur itu? Ketika kita melakukan sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Contohnya, kita sebagai siswa ketika kita mendapatkan juara kelas, itu suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian cara bersyukur kita dan cara berterima kasih kita kepada Allah itu dengan melakukan sujud syukur sesuai dengan ketentuan atau syariat-syariat Islam. Mungkin itu, Bu. Ya, bagus. Kita beri aplaus dulu untuk Fikri ya. Ada yang lain yang mau menanggapi? Zainuddin gimana? Apakah setuju dengan jawaban Fikri atau ada yang mau ditambahkan? Setuju sekali, Bu. Setuju sekali. Bahwa orang yang melakukan sujud syukur memang karena mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya, Bu. Ya, jadi sudah dari jawaban kedua anak Ibu tadi, Ibu menambahkan sedikit atau menguatkan lagi sedikit ya, bahwasanya tidak semua nikmat itu kita harus melakukan sujud syukur. Ada beberapa nikmat kita cukup membaca Alhamdulillah saja.
Tetapi ketika kita mendapat nikmat yang luar biasa, artinya yang berbeda dari biasanya, barulah pada waktu itu kita dianjurkan sekali untuk melakukan sujud syukur. Oke, pertanyaannya satu lagi, Dina Amelia, silakan diberi contoh bagaimana penyebab sujud syukur itu ketika terhindar dari bahaya. Seperti apa contohnya? Contohnya, Bu, ketika terjadi kebakaran, Bu, Ya, kita selamat dari kebakaran itu, jadi kita boleh tuh sujud syukur, Bu. ya, very good sekali jawabannya. Kita beri aplaus untuk Dina. Oke, anak-anak ibu semuanya, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu pada hari ini nanti ibu silahkan dikerjakan tugasnya di rumah, membuat peta konsep ya tentang pengertian sujud syukur, syarat-syarat sebab-sebab sujud syukur, tata caranya dan hikmah dari sujud syukur tersebut. Silakan anak-anak ibu boleh membuatnya dalam bentuk aplikasi Canva, atau boleh juga nanti membuatnya dalam buku saja, atau boleh juga dalam bentuk lain. Nanti hasilnya silakan dikirimkan ke WA ibu ya. Bisa itu? Ya, Bu. Bisa, Bu. Pertanyaan mengenai Bisa, tugasnya? Bu. Bisa, Bu. Mengenai tugasnya udah paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah, anak-anak Paham, ibu, Bu, insyaallah, Bu. bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Atau ada rasanya yang Menyenangkan. atau ada rasanya yang perlu diperbaiki di masa selanjutnya mungkin dari cara ibu bicara atau dari teman-temannya? Ada? Tidak, Bu. Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Ada. Jadi baiklah anak-anak ibu, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti mengenai sujud sahwi, silahkan anak-anak ibu baca dulu materinya di rumah agar anak-anak ibu memiliki sedikit pemahaman mengenai sujud sahwi tersebut. Kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada anak Ibu Afrinaldi, silakan dipimpin temannya membaca doa kafaratul majlis. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa dimulai. Dan baiklah, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.